Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf anak-anak, izinkanlah saya membuka masker. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Yang pertama, marilah kita selalu untuk memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang mana pada kesempatan di hari ini kita masih diberikan rahmat dan hidayahnya sehingga bisa mengikuti kegiatan di pagi hari ini. Untuk yang pertama kali, terlebih dulu untuk menghangatkan situasi, marilah ikuti Pak Guru sebentar. Aku berpikir, aku yakin pasti bisa. Aku berpikir, aku yakin pasti bisa. Terima kasih. Anak-anakku semuanya, di sini perlu saya sampaikan terlebih dulu, yaitu saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Sunardi SPD, guru di SMP Negeri 2 Jumapolo yang mengampu bimbingan konseling atau BK. Kemudian alamat tepatnya di Banjarsari RT 04 Desa Bakalan. Rumah terletak di sebelah barat lapangan Bakalan. Kemudian dalam kegiatan di pagi hari ini, saya akan menyampaikan materi dalam MPLS di tahun ajaran 2021-2022, yaitu tentang tata tertib sekolah. Yang mana nanti saya bagi dua, yaitu yang pertama penyampaian materi, kemudian yang kedua nanti akan saya berikan tugas, dan tugas nanti dikumpulkan waktu anak-anak masuk sekolah tatap muka. Yang pertama, penyampaian materi tentang tata tertib sekolah, bahwa sekolah merupakan atau mempunyai suatu aturan yang dinamakan tata tertib, dan itu harus dilaksanakan oleh siswa. Kita mulai, yaitu tertib waktu, bahwa di SMP Negeri 2 Jumapolo masuk belajar dimulai pukul 7.15 menit dan diakhiri jam 13.00 WIB kecuali hari Jumat. Dan siswa diwajibkan untuk datang ke sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Dan juga siswa tidak diperkenankan untuk meninggalkan ruangan atau sekolah di waktu jam pelajaran. Apabila siswa akan meninggalkan sekolah atau jam pelajaran, harus mendapatkan izin dari guru bimbingan konseling atau guru piket. Kemudian yang kedua, yaitu tertib berpakaian, bahwa siswa SMP Negeri 2 Jumapolo diwajibkan untuk memakai pakaian yang rapi, yang indah. Kemudian
Kemudian hari Senin dan Selasa anak-anak harus memakai seragam OSIS, yaitu atas putih, bawah biru berdasi. Hari Rabu dan Kamis anak-anak harus memakai seragam batik identitas sekolah yang bawahnya putih. Kemudian hari Jumat dan Sabtu memakai seragam pramuka lengkap. Selain itu, anak-anakku semuanya, bahwa tata tertib sekolah yang dilakukan di SMP Negeri 2 Jumapolo ini juga anak-anak dilarang untuk badannya ditato. Badannya ditato, itu tidak diperbolehkan. Kemudian telinganya dikasih lubang, itu juga tidak diperbolehkan. Kemudian membawa rokok dan menghisap rokok di lingkungan sekolah. Selanjutnya juga tidak diperbolehkan membawa, menyebarkan video, gambar pornografi. Selain itu, anak-anakku semuanya, bahwa anak-anak di sekolah selalu diawasi oleh Bapak Ibu guru, yaitu tentang perilaku daripada anak-anak. Lebih-lebih guru bimbingan konseling yang selalu mengawasi pada anak-anak. Bahkan itu nanti ada poin atau nilai dari guru bimbingan konseling. Suatu contoh misalnya, anak-anak membawa dan menghisap rokok di sekolah, itu akan mendapatkan poin 50. Padahal kalau anak sudah mendapatkan poin lebih dari 100, mohon maaf, anak-anak akan dikembalikan ke orang tua atau dikeluarkan dari SMP Negeri 2 Jumapolo. Dari SMP Negeri 2 Jumapolo. Dan juga anak-anakku semua, bahwasanya anak-anak telah menjadi keluarga besar SMP Negeri 2 Jumapolo agar belajar bisa nyaman, bisa enak, harus taat dan melaksanakan aturan atau tata tertib yang berlaku di sekolah. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Pak Guru doakan anak-anak bisa menjadi anak yang baik, anak yang cerdas, anak yang terampil sesuai dengan misi sekolah kita, yaitu cerdas, terampil, dan berakhlak mulia, berwawasan lingkungan. Sekian, terima kasih, salam sehat selalu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tugas, sebutkan manfaat bagi siswa yang melaksanakan tata tertib sekolah dengan baik. Nanti dikumpulkan waktu anak-anak masuk sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7 yang baru SMP Negeri 2 Jumapolo. Bagaimana kondisi kalian? Semua dalam keadaan sehat bukan? Perkenalkan, saya Suwardi SPD, guru di SMP Negeri 2 Jumapolo, mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 9 ABCD dan tugas tambahan sebagai wali kelas 9B.
Pada kesempatan kali ini untuk mengisi materi MPLS atau MOS, saya akan membagi materi ini menjadi 2 sesi. Yang pertama adalah penyampaian materi, yang kedua nanti ada tugas yang harus kalian selesaikan. Yang pertama, untuk materi, anak-anak perlu kalian ketahui apa yang dimaksud dengan tindak kekerasan. Tindak kekerasan adalah suatu perbuatan yang disengaja secara fisik maupun psikis yang menyebabkan ketakutan, cedera, dan lain-lain kepada seseorang. Dengan demikian anak-anak, tindak kekerasan ini dapat berupa 1. Perbuatan. Tindak kekerasan berupa perbuatan ini misalnya kalian memukul teman kalian, baik itu dengan tangan kosong maupun dengan alat. Ini merupakan sebuah tindak kekerasan. Yang kedua, tindak kekerasan ini bisa berupa kata-kata. Misalnya, kalian mencemooh teman kalian, kalian menghina teman kalian. Ini pun dapat digolongkan sebagai tindak kekerasan. Yang ketiga, berupa kalimat. Misalnya kalian mengancam teman kalian melalui media WA, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Kalian menuliskan kalimat-kalimat yang isinya ancaman. Ini pun bisa digolongkan sebagai tindak kekerasan. Anak-anakku sekalian, tindak kekerasan di lingkungan pendidikan ini harus kita cegah. Mengapa kita cegah? Karena tindak kekerasan ini dapat merugikan baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Tindak kekerasan merugikan bagi orang lain sudah jelas. Orang lain akan menjadi sakit, orang lain akan menjadi terancam, orang lain akan menjadi tidak nyaman, dan sebagainya. Lalu apa kerugian bagi diri sendiri? Perlu anak-anak ketahui bahwa tindak kekerasan ini dapat menimbulkan kerugian bagi diri sendiri yang berupa akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Jadi orang-orang yang melakukan tindak kekerasan ini akan mendapat hukuman atau sanksi. Bahkan di media televisi kadang-kadang kita temukan berita-berita orang yang melakukan tindak kekerasan yang akhirnya harus berurusan dengan polisi. Tentunya anak-anakku sekalian, hal yang seperti ini tidak kita harapkan. Oleh karena itu, di lingkungan pendidikan harus kita cegah semaksimal mungkin tindak kekerasan ini. Tujuan pencegahan tindak kekerasan ini antara lain: 1. Menciptakan kondisi kegiatan belajar mengajar yang kondusif. Jadi pencegahan tindak kekerasan ini agar di lingkungan pendidikan tercipta suatu kondisi, situasi belajar mengajar yang nyaman. Yang kedua, tujuannya adalah agar di lingkungan pendidikan terhindar dari kekerasan dalam bentuk apapun. Tujuan yang ketiga adalah menimbulkan pergaulan yang harmonis antar warga di dalam lingkungan pendidikan. Baik itu pergaulan antara siswa dengan siswa, siswa dengan guru
guru dengan guru, guru dengan karyawan, siswa dengan karyawan, dan sebagainya. Anak-anakku sekalian, bagaimana langkah pencegahan tindak kekerasan di lingkungan pendidikan? Tindak kekerasan di lingkungan pendidikan ini bisa kita cegah dengan cara antara lain menciptakan lingkungan yang bebas dari kekerasan. Jadi, semua warga sekolah harus mampu menciptakan lingkungan pendidikan yang bebas dari kekerasan dalam bentuk apapun. Yang ketiga, menjamin keamanan dan keselamatan di lingkungan pendidikan. Jadi, semua warga sekolah harus bisa menjamin bahwa di lingkungan pendidikan kita ini adalah lingkungan pendidikan yang bebas dari tindak kekerasan. Langkah yang ketiga adalah menjalin kerjasama dengan pihak lain. Jadi untuk menghindari tindak kekerasan di lingkungan pendidikan, kita bisa menjalin kerjasama dengan pihak lain, misalnya dengan pihak polisi atau kepolisian. Maka anak-anakku sekalian, bahkan sering bapak polisi itu kadang-kadang memberikan suatu amanat ketika upacara, memberikan arahan-arahan, himbauan-himbauan agar tidak terjadi tindak kekerasan di lingkungan pendidikan. Langkah berikutnya adalah melapor kepada guru, kepada orang tua, kepada wali kelas apabila ditemui gejala-gejala tindak kekerasan. Jadi jangan sungkan, jangan ragu, jangan takut apabila kalian mendapatkan suatu perlakuan yang tidak nyaman, tidak menyenangkan, kalian melapor kepada Bapak Ibu guru, pada wali kelas ataupun kepada guru bimbingan konseling. Ini adalah beberapa langkah yang bisa kita lakukan agar di pendidikan kita ini terbebas dari tindak kekerasan. Anak-anakku sekalian, saya ulang, jadi di lingkungan pendidikan kita, mari kita ciptakan suatu suasana lingkungan pendidikan yang nyaman, yang kondusif, hubungan yang harmonis antar warga di lingkungan pendidikan, sehingga kita bisa terhindar dari yang namanya tindak kekerasan. Karena tindak kekerasan ini akan merugikan orang lain, juga akan merugikan diri kita sendiri. Anak-anakku sekalian, demikian materi pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan pendidikan. Mudah-mudahan materi ini bisa kalian pahami. Kemudian untuk sesi yang kedua, ini adalah tugas yang harus kalian selesaikan. Tugasnya adalah menjawab pertanyaan. Tugas ini kalian tulis di selembar kertas, diberi nama, nomor, kemudian kelas. Terus besok kalau sudah ada kesempatan untuk pembelajaran tatap muka, tugas ini dikumpulkan. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya sederhana dan mudah anak-anak sekalian. Tugasnya adalah sebutkan
beberapa akibat tindak kekerasan baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Saya ulang, sebutkan beberapa akibat tindak kekerasan baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Silakan tugas ini dikerjakan dengan baik. Kemudian besok pada waktunya dikumpulkan. Saya kira cukup sekian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.